Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 mata kuliah BK Individu akan mendiskusikan materi keterampilan dasar konseling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Patricia Jenike Gado. Di sini saya sebagai moderator dan juga membawakan materi keterampilan clarification dan structuring. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cici Lesnaan. Saya menyampaikan materi tentang rejection. Terima kasih. Untuk kita semua, perkenalkan saya Maria Fidolina Toan. Di sini saya akan membawa materi tentang style edukasi. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Amanda. Saya akan membawakan materi tentang sharing of experience. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Melani Nurhayati. Saya membawa materi tentang reassurance. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ernesta Oda. Di sini saya membawakan materi tentang lead atau memimpin. Perkenalkan, nama saya Princess Veranda Dadi. Di sini saya akan membawakan materi tentang speech. Tentang agar dalam proses konseling itu bisa berjalan dengan lancar, dibutuhkannya keterampilan dasar konseling. Keterampilan dasar konseling yang pertama itu ada keterampilan clarification. Keterampilan clarification ini atau keterampilan klarifikasi merupakan penegasan atau memperjelas kembali apa yang telah disampaikan oleh konseli. Klarifikasi atau clarification ini digunakan ketika konselor kesulitan menangkap respon-respon konseli. Tujuan dari keterampilan clarification atau keterampilan klarifikasi ini yang pertama, agar konseli merasa dirinya dipahami oleh konselor. Yang kedua, agar konseli lebih menunjukkan atau mengekspresikan tindakannya atau perilakunya terhadap situasi, orang tertentu, atau apapun. Yang ketiga, agar konselor dapat mengetahui inti dari permasalahan konseli. Yang keempat, memperjelas informasi yang diberikan oleh konseli yang sebelumnya terdengar tidak jelas atau samar-samar. Bentuk kalimat dari keterampilan clarification itu, yang pertama, apakah maksud Anda seperti itu? Yang kedua, saya menyimpulkan bahwa Anda mampu mengelola kehidupan menikah sebelum bayi Anda lahir. Di sini bentuk kalimat clarification itu, saya menyimpulkan bahwa Anda. Yang berikutnya itu ada Anda tampaknya mengatakan bahwa Anda lebih bahagia di tempat kelahiran Anda dan Anda ingin kembali ke sana. Di sini bentuk kalimat dari clarification itu, Anda tampaknya mengatakan bahwa Anda itu merupakan bentuk kalimat dari clarification. Yang keempat itu, jika saya tidak salah dengar, Anda mengatakan bahwa Anda dapat merancang cara yang lebih baik dalam melakukan hal ini. Di sini bentuk kalimat dari clarification itu, jika saya tidak salah dengar. Yang berikutnya, contoh dialog. Yang pertama itu, contoh dialog seperti misalnya konseli. Saya tidak mengerti siapa yang sebenarnya harus saya ikut, ayah saya atau ibu saya. Konselor, bisakah Anda sampaikan kepada saya
siapakah di antara mereka berdua yang selalu mengambil keputusan dalam keluarga Anda? Di sini bentuk kalimat dari clarification itu bisakah Anda sampaikan kepada saya? Yang berikutnya itu ada keterampilan strukturing. Keterampilan strukturing atau pembatasan ini merupakan teknik yang digunakan untuk membatasi permasalahan konseli agar tidak keluar dari inti pembahasan. Keterampilan strukturing merupakan teknik penginformasian atau penyepakatan akan perlunya diberikan batasan-batasan tertentu dalam proses konseling. Baik, tujuan dari keterampilan strukturing yang pertama itu memperoleh orientasi yang tepat konseling yang sedang ia jalani. Yang kedua, memperoleh kesamaan persepsi dan harapan yang realistik dalam konseling. Yang ketiga itu dapat digunakan oleh konselor untuk menangani munculnya perasaan tidak pasti dan kecemasan konseli berkenaan dengan hubungan atau proses konseling yang akan dilaksanakan. Yang keempat itu terciptanya kesepakatan mengenai pola interaksi, tindakan, waktu capaian, jaminan, dan konsekuensi pelayanan. Bentuk kalimat dari keterampilan strukturing sendiri yang pertama itu adalah bentuk kalimat pembatasan waktu, bentuk kalimat pembatasan tindakan, bentuk kalimat pembatasan masalah, bentuk kalimat pembatasan layanan, dan bentuk kalimat perlu diketahui bahwa dalam masalah yang Anda kemukakan tadi terdapat tetapi Anda tidak boleh itu merupakan bentuk kalimat dari strukturing. Contoh dialog keterampilan strukturing. Yang pertama, pembatasan waktu. Contohnya konseli, Pak, sebetulnya sudah seminggu yang lalu saya ingin menemui Bapak, tetapi baru kali ini saya dapat berjumpa dengan Bapak. Hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak dari jam 8 sampai jam setengah 8, karena jam setengah 8 nanti saya ada acara pembekalan PPL di laboratorium. Konselor, kalau demikian, marilah kita memanfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan sebaik mungkin. Contoh dialog yang kedua itu pembatasan tindakan. Contohnya konseling. Situasinya konseli datang dengan marah-marah, wajah merah, dan dengan menyobek kertas. Konselor, tenang-tenang, Anda boleh mengutarakan apa saja di sini, tetapi satu hal yang tidak boleh Anda lakukan di sini yaitu mengotori ruangan ini. Yang ketiga, pembatasan masalah. Contohnya konseli. Pak, saya sulit sekali berkonsentrasi dalam belajar, sehingga ketika ujian berlangsung, saya tidak dapat mengerjakannya dengan baik. Maka dari itu, nilai saya jadi jelek. Di samping itu, di kelas saya juga sulit sekali bergaul dengan lawan jenis. Dan satu hal lagi, Pak, bagaimana caranya agar saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Konselor. Dari masalah yang Anda sampaikan tadi, ada 3 hal yang menjadi masalah, yaitu masalah berkonsentrasi belajar, masalah bergaul dengan lawan jenis, dan masalah penyesuaian diri. Nah, dari ketiga masalah tersebut, mana yang lebih mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu? Yang ketiga itu contoh dari pembatasan layanan konseling. Saya merasa ragu, akan tetapi saya ingin menceritakan masalah saya kepada ibu. Konselor, iya nak Rikar dapat menceritakan permasalahan yang sedang nak Rikar alami. Ibu akan mendengarkan dengan saksama dan nak Rikar tidak perlu takut suaranya terdengar sampai keluar karena ruangan ini jauh dari keramaian dan tertutup. Oke teman-teman, demikian materi dari saya. Berikutnya
kepada Kakak Betrina, saya of experience. Pengertian dari sharing of experience adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang menyatakan pemahaman dan penghayatan konselor terhadap konseli. Tujuannya yaitu suatu teknik pertemuan dalam pembinaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Langkah-langkah sharing of experience antara lain itu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan pokok masalah, yang ketiga memberi kesempatan pada setiap peserta, dan yang keempat merumuskan kesimpulan sementara. Contoh dalam dialog itu yang pertama konseling. Selamat pagi Ibu, saya ingin bercerita pengalaman yang saya dapat selama saya duduk di semester 3 ini Ibu. Konselor, baiklah nak, coba kamu bercerita apa saja yang kamu dapat selama di semester 3 ini konseling. Jadi Ibu, yang saya dapat selama duduk di bangku semester 3 ini adalah pengalaman saya selama belajar, karena semester 3 ini tugas-tugas itu semakin banyak Ibu, sehingga membuat saya lebih optimal lagi dalam belajar, sehingga membuat saya lebih aktif lagi dalam kelompok ataupun dalam tugas individu. Saya juga dapat lebih berinteraksi lagi bersama teman-teman saya dari berbagai daerah Ibu. Jadi itu yang saya sangat senang karena pengalaman saya di semester 3 ini membawakan hasil yang paling positif. Mungkin itu saja yang saya dapat berbagi Ibu Konselor. Terima kasih untuk pengalaman yang sudah kamu berikan ya nak. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih ya. Demikian hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Betrina. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Cici. Baik, terima kasih Kak Betrina. Berikutnya kepada Kak Erna, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lead atau memimpin. Pengertian dari lead atau memimpin itu teknik guru BK atau konselor dalam memimpin percakapan agar pembicaraan dalam wawancara konseling itu tidak menyimpang dari permasalahan sehingga tujuan konseling dapat tercapai. Tujuan dari lead atau memimpin itu bertujuan agar konseling tidak menyimpang dari fokus pembicaraan dan agar arah pembicaraan lurus kepada tujuan konseling. Kemudian ada contoh dalam dialog. Pertama diawali dari konseling, ia berkata, saya mungkin berpikir juga tentang masalah hubungan dengan pacar. Tapi bagaimana ya? Kemudian konselor berkata, sampai saat ini kepedulian Anda tertuju kepada usaha dalam belajar agar pencapaian nilai Anda terbaik dalam ujian. Mungkin Anda tinggal merinci kepedulian itu. Apakah pacaran termaksud dalam hal yang akan mendukung pada usaha pencapaian nilai? Oke, baik. Sekian penjelasan dari materi lead atau memimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erna. Berikutnya kepada Kak Melan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan membawakan materi dengan judul reassurance. Pertama, pengertian reassurance. Reassurance adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseling agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Jenis reassurance ada 4, yaitu 1. Approval atau pemberian dukungan. Merupakan pemberian dukungan atas rencana tindakan positif. Pemberian dukungan dilakukan bila mana perbuatan konseli jelas-jelas menguntungkan diri konseli. 2. Post-decision reassurance. Post-decision adalah penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan konseli dan tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh konseli tersebut. 3. Prediction reassurance.
Penguatan prediksi. Penguatan prediksi adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang akan dilaksanakan konseli. Prediksi diberikan ketika konseli menyatakan rencana tindakan yang maju, diramalkan dapat menguntungkan diri konseli, tetapi konseli kurang yakin akan keberhasilannya atas rencana tersebut. 4. Factual reassurance. Penguatan faktual merupakan penguatan yang dilakukan atau digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis konseli dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau akan memberi dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh konseli. Contoh dalam dialog. Pertama, contoh approval. Konseli. Jujur Ibu, sebenarnya saya malu untuk mengatakannya, tapi baiklah saya akan menceritakan semuanya. Konselor. Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai terbuka terhadap Ibu. 2. Contoh post-decision reassurance. Konseli. Ibu, 2 hari lalu saya bertengkar dengan kakak saya karena saya tidak sengaja menuang pewarna makanan sehingga mengenai bajunya dan membuat kakak saya marah serta tidak tegur kepada saya. Tetapi saya berusaha menjelaskan dan meminta maaf sehingga kakak saya tidak marah lagi terhadap saya. Konselor, kamu sudah melakukannya dengan baik. Setelah kamu berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan, sehingga sekarang kakak kamu sudah memaafkan dan bersikap baik kepadamu. Ketiga, contoh prediction reassurance. Konseli, saya sangat kecewa dengan hasil akhir nilai rapor saya untuk semester ini, karena saya yang malas untuk belajar. Namun, untuk semester depan, saya akan mengubah diri saya jauh lebih baik serta giat membaca, sehingga nilai rapor saya tidak menurun lagi. Konselor, bagus sekali. Jika kamu memiliki niat dan semangat untuk mendapatkan nilai yang bagus, pasti tidak mustahil nilai kamu akan jauh lebih baik di semester depan. 4. Factual reassurance. Konseli, saya merupakan anak perempuan pertama di dalam rumah. Saya sangat dekat dengan ayah saya. Saya mengetahui kalau ayah saya memiliki penyakit yang sudah lama diderita olehnya. Tetapi posisi saya waktu itu tidak bersama ayah saya karena saya kuliah di luar kota. Jadi saya mendapatkan telepon dari kakak laki-laki saya kalau ayah saya meninggal dunia di rumah sakit karena penyakitnya. Itu membuat saya sangat sakit dan merasa terpukul. Konselor, baik Nak, setiap ayah pasti sangat menyayangi anaknya, sehingga Ibu dapat merasakan perasaan yang kamu alami, karena ayah kamu mengidap penyakit dan akhirnya meninggal. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Melan. Berikutnya kepada Kak Ido, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, di sini saya akan membawa materi tentang silet. Pengertian dari silet adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Teknik seorang konselor secara sengaja pada saat konseling dengan sejumlah tujuan yang disadari konselor. Teknik silet pada konseli dapat disebabkan karena klien kehabisan energi untuk melanjutkan pembicaraan. Klien tidak tahu apa yang harus diungkapkan berikutnya. Yang berikut, tujuan dari silet, itu terciptanya peluang konseli memutuskan sendiri bagaimana memulai dan kemudian memikirkan apa yang akan dibicarakan. Kedua, teredakannya sejumlah perasaan atau emosi negatif konseli atas dampak peristiwa yang harus diungkapkan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau merorganisasi pikiran dan perasaannya atau mengorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Keempat, mendorong klien atau memotivasi klien untuk mencapai tujuan konseling. Berikut untuk merefleksikan apa yang konseling katakan, yang memberikan waktu pada konselor untuk mempersiapkan respon selanjutnya. Contoh dialog dari silet yaitu konseli, ketika liburan di rumah, saya membantu orang tua saya kerja di sawah.
Bahkan pekerjaan yang harus saya selesaikan, maklum orang tua saya petani. Sesampainya di kos, saya sering bingung, tidak tahu materi yang dibahas oleh dosen waktu di kampus. Konselor, iya. Konseli diam. Konselor pun hening 3-5 detik. Banyak keterangan yang Anda ungkapkan, dan itu sungguh menyenangkan saya sebab sangat memungkinkan terbuka wawasan saya nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jo. Berikutnya kepada Kak Cici, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi tentang rejection. Rejection adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang bisa diartikan sebagai larangan. Secara lebih luas, larangan yang dimaksud adalah ungkapan konselor baik secara langsung maupun tersamar untuk melarang konseli melakukan suatu hal yang dianggap bisa merugikan diri konseli sendiri maupun pihak yang lainnya. Tujuannya yaitu, pertama, menghindari konseli dari kemungkinan ia merugikan diri konseli sendiri maupun lingkungan. Yang kedua, membuka wawasan konseli atas beberapa alternatif tindakan yang lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga, mendorong konseli untuk menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakan yang merugikan. Contoh dari larangan langsung yaitu konseling. Saya betul-betul sakit hati, biar dia kapok, saya akan membunuh dia. Konselor, jangan lakukan itu. Nah, kemudian larangan tidak langsung itu konseling. Ya, daripada membebani pikiran orang tua, sebaiknya saya berhenti kuliah saja. Karena penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk biaya kuliah. Konselor, menurut pandangan saya, Anda perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan berhenti kuliah agar Anda tidak menyesal kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cici. Berikutnya yang terakhir kepada Kak Vera, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. EPH. EPH adalah keterampilan atau teknik yang dapat konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Jenis-jenis EPH. Yang pertama, EPH langsung. EPH langsung adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung pada klien berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Yang kedua, advice persuasif. Advice persuasif adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan digunakan. 3. Advice alternatif. Advice alternatif adalah nasihat atau saran yang diberikan konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Berikutnya contoh dalam dialog. Yang pertama, contoh advice langsung. Konseli. Bu, saya ingin sekali mengikuti lomba karya ilmiah antar sekolah yang biasanya setiap tahun diadakan. Tetapi saya belum mengetahui bagaimana prosedurnya. Apakah Ibu mengetahuinya? Konselor. Jika mengenai hal itu, Ibu juga belum memiliki informasi lebih lanjut. Mungkin sebaiknya kamu bertanya ke bagian kesiswaan agar bisa mendapat informasi yang lebih jelas. Kedua, contoh dialog advice persuasif. Konseli. Bu, saya merasa saya termasuk anak yang boros, yang suka membuang-buang uang untuk hal-hal yang terkadang kurang penting. Padahal tahun depan saya akan mengikuti study tour yang diadakan oleh sekolah dan saya belum mulai menabung. Saya ingin bisa menabung mulai dari sekarang agar saat study tour nanti saya tidak terlalu membebani orang tua saya. Konselor.
Jadi, berdasarkan apa yang kamu ceritakan tadi, yaitu bahwa kamu ingin mulai bisa menabung dari sekarang, agar kamu dapat meringankan beban orang tua kamu saat ada study tour nanti. Itu adalah sebuah rencana yang sangat baik sekali. Jadi, segera laksanakan. Ketiga, contoh dialog advice alternatif. Konseli. Bu, saya bingung karena saya ingin masuk ke perguruan tinggi swasta A karena di sana terdapat jurusan yang saya senangi. Sedangkan orang tua saya ingin saya masuk perguruan tinggi negeri B karena menurut mereka lebih murah. Konselor. Baik, mari kita diskusikan bersama apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing perguruan tinggi swasta dan negeri tersebut, sehingga nanti dapat ditentukan pilihan mana yang paling menguntungkan untuk kamu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vera. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman ingin menambahkan materi yang telah disampaikan tadi. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan menyalakan mikrofonnya. Oke, baik. Di sini saya mau menambahkan sedikit yang di keterampilan sharing of experience itu saya menambahkan bentuk kalimat atau kata-kata yang dapat atau respon-respon yang dapat digunakan di keterampilan sharing of experience. Respon-respon yang dapat digunakan itu seperti saya mendengar Anda mengatakannya, atau saya merasa bahwa Anda atau jika terjadi seperti itu, saya merasakan demikian pula. Atau bisa juga jika saya perhatikan Anda, atau juga jika kejadian itu terjadi dalam diri kita, kita tentu akan sangat marah. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan materi yang lain, silahkan. Baik, saya akan menambahkan tentang materi LED di bagian jenis LED karena tadi teman Ernesta belum menjelaskannya. Jenis-jenis LED itu ada dua, yaitu LED umum dan LED khusus. LED umum adalah teknik pengarahan atau pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada konseli untuk bebas mengelaborasi, mengeksplorasi, atau memberikan reaksi atas jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan konseli. Yang kedua, LED khusus. LED khusus adalah teknik pengarahan atau pertanyaan pada konseli untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang spesifik dan tertentu. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Baik, saya sedikit menambahkan di bagian lead umum dan lead khusus tadi. Di bagian lead, contoh respon yang diberikan itu atau kata yang dapat digunakan dalam keterampilan lead itu yang pertama bisa coba ceritakan kepada ibu bagaimana perasaan Anda, atau bisa juga menggunakan kata siapa, kata tanya siapa, kata tanya bagaimana, dan kata tanya apa atau apakah. Terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang masih ingin menambahkan? Sudah cukup jelas. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin dari materi yang dipaparkan dan juga penambahan yang telah diberikan, mungkin ada teman-teman masih belum mengerti dengan materi keterampilan dasar konseling ini. Silakan, kalau ingin bertanya, waktu kesempatan saya persilakan. Saya, Kak. Kak Cici, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana jika keterampilan konseling tidak dipahami atau dikuasai betul oleh seorang konselor. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Cici. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana cara konselor untuk memberikan nasihat kepada konseli yang memiliki kesehatan mental yang terganggu sehingga emosi yang menguasainya membuat ia tidak menerima nasihat yang diberikan oleh konselor tersebut? Terima kasih. Terima kasih Kamelan. Saya juga ingin bertanya bagaimana agar kita tidak salah memberikan respon-respon atau tidak salah memberikan keterampilan kepada konseli. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan tadi yang telah diberikan. Baik, selamat siang. Saya Betrina Juan Priscila Mada. Pertanyaan dari Kakak Melani. Sebentar ya, Kak. Tentang bagaimana cara konselor untuk memberikan nasihat kepada konseli yang memiliki kesehatan mental yang terganggu sehingga emosi yang menguasainya membuat tidak menerima nasihat yang diberikan. Baik, jawabannya itu yang pertama, hargai mereka. Terkadang salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh orang yang mengalami gangguan mental adalah didengar. Sayangnya tidak semua orang mampu memahami dan menghargai mereka, padahal ketika mereka dihargai dan didengar, pikiran dan perasaan mereka akan lebih mudah membaik. Yang kedua, jangan ikut halusinasinya. Orang dengan gangguan mental seringkali mengalami halusinasi. Mereka seolah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Mungkin kita akan bingung seharus bersikap bagaimana, atau justru kita akan ikut serta dalam halusinasi mereka, hanya untuk membuat mereka merasa nyaman. Padahal, justru kita lebih baik tidak ikut dalam halusinasi mereka. Jangan sampai kita sebagai konselor berpura-pura bahwa kita juga mengalami hal yang mereka halusinasikan. Yang ketiga, jangan berbohong. Kita mungkin pernah berasumsi bahwa seseorang yang memiliki gangguan mental bukanlah orang yang cerdas. Padahal penyakit gangguan mental tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Jangan pernah berbohong kepada mereka, karena hal tersebut justru akan membuat mereka tidak akan percaya kepada kita. Yang keempat, pahami keadaan mereka. Paronia adalah gangguan mental yang membuat seorang yang mengalaminya akan merasa bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Oleh karena itu, biasanya orang dengan paronia akan sering merasakan takut dan menjaga jarak dengan lingkungan sekitar. Pahami keadaan mereka dan janganlah menjauh dari mereka. Bagaimanapun dari mereka tetap membutuhkan kehadiran kita sebagai konselor. Yang kelima, perhatikan ucapan kita. Ketika berhadapan dengan seorang yang mengalami gangguan mental, mungkin kita akan merasa bingung tentang bagaimana cara merespon setiap ucapan dan perbuatan mereka. Apapun yang mereka katakan dan lakukan, usahakan untuk kita tidak diam, karena diam bukanlah pilihan terbaik untuk melakukan mereka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Betrina. Mungkin ada tambahan atau masukan dari teman dan juga Kamelan. Baik, kalau saya sendiri jawabannya sudah pas. Terima kasih dan Mungkin
yang lain bisa menjawab lagi dua pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin apakah ada yang sudah benar-benar jawabannya? Waktu dan kesempatan saat dipersilakan untuk menjawabnya. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Cici. Pertanyaannya itu bagaimana jika keterampilan konseling tidak dipahami atau dikuasai betul oleh konselor? Menurut pendapat saya, jika seorang konselor tidak memahami mengenai keterampilan dasar konseling, maka seorang konselor itu tidak mampu melaksanakan proses konseling itu dengan baik. Jadi seorang konselor itu perlu memiliki wawasan mengenai keterampilan dasar dari konseling tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Ena. Kepada Cici, apakah jawabannya dapat dimengerti? Nanti di pertemuan yang lain kita bisa menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh Kak Ernesta. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kak Ernesta Oda. Menurut saya, jika keterampilan konseling tidak dipahami atau dikuasai oleh konselor, maka proses konseling tidak akan berjalan dengan lancar dan mungkin mengakibatkan konseling merasa tidak nyaman, sehingga ia tidak terlalu membuka diri atau tidak secara keseluruhan menceritakan semua masalah yang dihadapinya, dan membuat konseling itu merasa tertekan serta dapat menambah beban pikiran yang ia alami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Milan atas tambahannya. Untuk Kak Cici, apakah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh Kak Milan dan juga Kak Ernesta? Sudah Kak, terima kasih untuk jawabannya. Teman-teman, dari satu pertanyaan, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Baik, saya ingin bertanya sedikit terkait pertanyaan dari Kakak Patricia. Jujur di sini saya kurang mengerti maksud Kakak punya pertanyaan itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan kembali. Oke Kak, maksud dari pertanyaan saya tadi kan ada 8 keterampilan. Maksud saya itu bagaimana cara kita agar memberikan bagaimana cara kita agar konselor tidak salah memberikan keterampilan tersebut kepada konseli. Maksudnya kalau konseli mempunyai permasalahan begini, permasalahan kayak mungkin ada permasalahan yang dialami, bagaimana keterampilan yang harus kita gunakan, apakah harus keterampilan apa yang harus kita gunakan begitu, apakah keterampilan clarification atau keterampilan struktur, begitu maksud saya. Lebih maksud saya itu agar kita tidak salah begitu memberikan respon. Takutnya kalau mungkin permasalahannya dia itu membutuhkan keterampilan ini strukturing, tapi kita menggunakan keterampilan klarifikasi, begitu Kak, maksud dari saya. Bagaimana cara kita bisa membedakannya begitu?
Baik Kak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi Kakak berikan. Yang kita pelajari saat ini tuh, yang kita diskusikan itu tentang teknik dasar keterampilan konselor. Jadi mungkin waktu melakukan konsel itu kita harus menggunakan semua teknik ini agar tercapainya suatu tujuan dalam proses konsel, Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, jika tidak ada yang menambahkan lagi, kita akan mengakhiri diskusi kita ini, dan juga terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sudah menjawab dan menambahkan serta memaparkan materi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang